Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zainul M. Purwanga STMBA selaku coach dari kegiatan pelatihan dasar CPNS saya yang telah memberikan banyak saran, masukan, dan juga dukungan dalam uh, kegiatan sehingga bisa melakukan seminar rancangan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Maefdi selaku mentor dari Departemen Kimia Universitas Andalas tempat saya mengabdi, yang setelah sejak awal menjadi CPNS telah memberikan dukungan yang sangat banyak dan juga dalam berdiskusi dalam rancangan aktualisasi ini. Terkhusus terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mahmudan Sadik MSI selaku penguji pada kegiatan seminar saya hari ini. Terima kasih kepada Bapak-Bapak semua yang telah menyempatkan hadir pada seminar hari ini. Judul seminar yang saya akan bawakan itu adalah penyusunan buku panduan pengolahan data grafik menggunakan software Origin dalam rangka optimalisasi publikasi jurnal internasional bereputasi di Departemen Kimia Universitas Andalas. Sedikit identitas diri saya, nama saya Tio Putra Windari, biasanya dipanggil Tio. Saya kelahiran Padang 14 Januari 1994. Saat ini saya merupakan CPNS dengan jabatan dosen lektor di Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Andalas. Saya merupakan anggota Latsap PPSDM Kementerian SDM angkatan ke-7. Berbicara mengenai tugas pokok dan fungsi dosen, undang-undang serta peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa dosen merupakan seorang pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oleh karenanya, tugas fungsi dosen itu dikenal dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu adalah melakukan pendidikan, penelitian, serta pengabdian. Berikut ini merupakan contoh-contoh daripada kegiatan tersebut. Selama 4 bulan bertugas di Departemen Kimia dan juga dengan analisis lingkungan, itu diketahui ada 3 isu yang akan saya angkat itu terkait dengan Departemen Kimia, yaitu yang pertama adalah belum optimalnya disimulasi hasil penelitian mahasiswa menjadi publikasi internasional berkualitas di Departemen Kimia Universitas Andalas dalam 5 tahun terakhir. Peraturan Permen Kemenristek dan juga peraturan Rektor UNAN ini menyatakan bahwa publikasi internasional atau publikasi merupakan salah satu syarat dalam kelulusan mahasiswa, sehingga ini dapat menyebabkan bertambahnya masa studi daripada mahasiswa. Masih banyaknya data yang berpotensi dipublikasikan ke jurnal internasional bereputasi, namun belum dioptimalkan dan hanya masuk ke dalam jurnal nasional ataupun karya ilmiah seperti skripsi dan lainnya. Yang ketiga, itu perlu melakukan peningkatan jumlah publikasi dan kerja untuk rekognisi internasional dan juga untuk daya saing serta peringkat daripada unit kerja sendiri. Yang kedua, itu adalah belum optimalnya capaian belajar mahasiswa pada mata kuliah kimia fisika di Departemen Kimia Universitas Andalas, di mana faktanya mata kuliah ini merupakan salah satu yang agak sulit dikuasai karena teori dasar ataupun formula hitungan dari fisikanya itu banyak. Data capaian semester menunjukkan bahwa perlu meningkatkan pembelajaran mahasiswa tersebut. Oleh karenanya, saya sebagai solusi kemungkinan membuat buku yang mengcover mengenai perhitungan dan juga teori mengenai mata kuliah ini. Kurang optimalnya penggunaan LMS dalam metode perkuliahan blended learning di Departemen Kimia merupakan isu ketiga yang terkait dengan Smart ASN, di mana diketahui pembelajaran blended learning itu masih akan berlanjut walaupun pandemi sudah selesai, di mana ini juga dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran. Masih banyaknya fitur dari LMS yang dapat dimanfaatkan seperti memasukkan video ataupun file materi pembelajaran dan lain-lain ataupun kuis itu belum optimal digunakan oleh dosen di Departemen Kimia. Ini juga menjadi laporan daripada gugus kendali mutu di Departemen Kimia. Oleh karenanya ketiga isu ini dinilai dapat diangkatkan dan aktual dalam di Departemen Kimia. Analisis kualitas isu dilakukan dengan teknik APKL, di mana dari ketiga isu ini diketahui memenuhi syarat untuk dapat diangkatkan atau dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi ini. Karena isu ini dianggap aktual, problematik, kelayakannya, dan juga layak, sehingga ketiga ini memenuhi syarat. Namun perlu dipilih satu prioritas isu untuk dijalankan dalam kegiatan aktualisasi ini. Saya menggunakan teknik USG,
Dari hasil itu didapatkan bahwa isu belum optimalnya diseminasi hasil penelitian mahasiswa menjadi publikasi internasional berkualitas di Departemen Kimia Universitas Andalas ini memiliki peringkat pertama dengan penilaian 15 dari tentang masing-masing aspek, sehingga isu ini dianggap penting untuk dicarikan solusi terlebih dahulu. Dari isu tersebut, saya lakukan analisis akar masalah, mana dari terdapat 4 akar masalah yang diamati, itu dari bahan, belum adanya panduan penulisan artikel ilmiah saat ini di Departemen Kimia, serta kurangnya penggunaan aplikasi pendukung penulisan artikel ilmiah. Sedangkan dari sistem, itu belum optimalnya pemanfaatan klinik diskusi yang masih terpusat di tingkat universitas, sehingga tidak bisa mengcover diskusi yang lebih dalam lagi di Departemen Kimia. Belum mendalamnya materi pengajaran penulisan artikel ilmiah di mata kuliah juga menjadi salah satu penyebab uh, dari masalah ini. Mahasiswa sendiri juga kurang inisiatif dalam pembelajaran mandiri sehingga dianggap perlu adanya buku panduan ataupun tidak bisa mencari sendiri, sehingga menyebabkan kurangnya keterampilan penggunaan aplikasi dalam penyajian data. Dari segi metode sendiri, itu belum ada optimalnya pelatihan penggunaan aplikasi dan juga panduan praktis langsung yang dipelajari oleh mahasiswa. Keempat akar masalah ini selanjutnya menyebabkan isu yang diangkatkan pada rancangan aktualisasi kali ini. Saya melakukan analisis gap tentang kondisi saat ini dan juga yang diharapkan. Diketahui memang pengolahan data tersebut belum menggunakan software terkini, sehingga perlu menggunakan software yang umum digunakan oleh peneliti luar negeri atau yang terbaru. Sebenarnya tampilan data grafik itu masih dinilai kurang menarik untuk menjadi standar di publikasi internasional yang berkualitas lebih tinggi, sehingga juga itu perlu menjadi salah satu yang diperbaiki. Klinik diskusi juga diharapkan nanti dapat dioptimalkan di Departemen Kimia, sehingga ini juga menjadi kemudahan di dalam uh, penerimaan atau penulisan artikel nantinya. Belum adanya panduan penulisan artikel tertulis dan juga materi ajarnya, ini diharapkan nanti tentu sudah ada dan dapat digunakan oleh mahasiswa. Dari keempat akar masalah tersebut dicarikan alternatif solusinya. Saya menemukan bahwa alternatif solusi ini hampir mirip untuk beberapa akar masalah, sehingga saya merangkum alternatif solusi ini menjadi satu gagasan pemecahan isu dan juga yang menjadi salah satu kegiatan yang akan saya angkatkan dalam aktualisasi ini dengan judul penyusunan buku panduan pengolahan data grafik menggunakan software Origin dalam rangka optimalisasi publikasi jurnal internasional bereputasi di Departemen Kimia Universitas Andalas. Jadi dalam penyusunan buku panduan ini juga nanti akan dilakukan sosialisasi dan juga pelatihan dalam mencobakan buku panduan yang telah dibuat, sehingga nanti mengcover beberapa alternatif solusi seperti mengadakan pelatihan dan juga klinik diskusi ataupun penulisan artikel ilmiah ini. Rencana kegiatan saya bagi dalam beberapa tahap. Itu ada persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta sosialisasi. Kegiatan akan dilakukan selama 30 hari dengan 5 kegiatan yang akan saya jabarkan pada slide berikutnya. Yang pertama itu adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan pelaksanaan aktualisasi. Beberapa tahapan kegiatan seperti membuat janji dengan mentor, lalu menghadiri kegiatan diskusi dengan tepat waktu, menyampaikan isu dan program yang akan dijalankan saat diskusi, dan berdiskusi, meminta masukan dan gagasan itu yang akan saya lakukan dalam kegiatan ini. Dan tidak lupa yaitu memulai segalanya dengan berdoa. Nanti outputnya diharapkan terlaksana konsultasi dan juga disetujui rancangan yang akan saya lakukan ke depannya. Bukti nanti mungkin ada foto konsultasi dan juga dengan lembar konsultasi, di mana kegiatan yang saya lakukan ini juga terkait dengan nilai-nilai dasar ASN dan juga peran ASN seperti yang saya tampilkan. Yang kedua itu adalah studi literatur untuk merancang kerangka buku panduan. Tahapannya yaitu mempelajari formatnya terlebih dahulu dari buku-buku yang telah tercetak, lalu membuat poin-poinnya, mendiskusikan dengan mentor ataupun dosen-dosen di Departemen Kimia untuk mendapatkan masukan. Lalu selanjutnya mencari literatur dan juga mencari informasi. Outputnya nanti didapatkan kerangka buku yang akan mulai ditulis pada tahapan berikutnya. Bukti seperti hasil notulen dan juga foto diskusi akan dilampirkan nantinya pada kegiatan ini. Ini juga terkait dengan nilai-nilai dasar ASN dan juga peran ASN.
Selanjutnya melakukan penulisan buku panduan, tahapan yang penting, di mana memulai semuanya dengan proses berdoa, lalu menyusun tahapan kegiatan tersebut secara terstruktur, sehingga nanti terjadwal dan bisa selesai pada tepat waktunya, lalu menulis isi buku secara teratur, sesuai dengan kerangka yang telah kita susun sebelumnya, melakukan diskusi, dan juga mendapatkan evaluasi dari lingkungan penulisan. Outputnya nanti draft awal diharapkan sudah jadi, dan buktinya itu adalah notulensi dan juga hasil cetaknya. Selanjutnya melakukan sosialisasi dan workshop buku panduan kepada sivitas akademika, di mana tahapan ini akan dimulai dengan menyiapkan undangan, lalu melaksanakan sosialisasi dan juga pelatihan kepada mahasiswa. Outputnya nanti telah terlaksana kegiatan ini kepada mahasiswa penelitian S1, S2, dan S3, disertai dengan foto bukti kegiatan juga sertifikat. Ini juga terkait dengan nilai-nilai dasar ASN dan juga peran ASN. Melakukan pengeditan final, percetakan, dan distribusi buku panduan ini merupakan kegiatan terakhir. Diharapkan nanti dengan membaca ulang secara teliti, menyiapkan naskah yang akan dicetak, dan sudah menghubungi penerbit untuk proses pencetakan dan juga ISBN, diharapkan nanti buku ini setelah jadi dan bisa disosialisasikan dalam tahapan kegiatannya. Outputnya tentu adalah buku panduan yang telah tercetak dan terdistribusi, serta dengan bukti foto ataupun hasil cetaknya. Ini juga mencerminkan juga nilai-nilai dasar ASN dan juga peranan ASN dalam kegiatan ini. Kontribusi terhadap visi misi dan tujuan organisasi, tentunya dengan peningkatan kualitas dan jumlah publikasi internasional dari hasil penelitian tersebut akan menjadikan Departemen Kimia unggul dan kompetitif dibandingkan institusi lain di tingkat Asia ataupun dunia. Hal ini sesuai dengan visi dari Departemen Kimia seperti yang saya cantumkan berikut. Untuk keterkaitan dengan misi, ya, dengan adanya buku panduan ini diharapkan nanti dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengajarannya sesuai dengan 2 dari 4 misi Departemen Kimia. Tujuan organisasi juga berdampak dari kegiatan ini, di mana menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pembelajaran serta mampu bersaing di dunia internasional. Dari segi hal kualitas publikasi ilmiah juga menjadi tujuan dari Departemen Kimia. Berikut saya tampilkan tujuannya, 2 dari 7 poin. Dampak pemecahan isu ini tentu akan berefek kepada sivitas akademika, unit kerja, serta masyarakat, di mana nantinya buku panduan dapat meningkatkan kualitas publikasi. Dari segi unit kerja, dengan peningkatan publikasi ini akan memenuhi IKU dari unit kerja sendiri dan juga peringkat serta akreditasi unit kerja. Lalu dari segi masyarakat juga dapat digunakan secara luas karena bukunya yang telah dicetak, insya Allah. Ini jadwal kegiatan, saya melakukan konsultasi dengan mentor di tahap awal dan beberapa tahapan ke depannya. Lalu melakukan studi literatur tentu di tahap awal, lalu penulisan buku selama 2 minggu, melakukan sosialisasi di minggu selanjutnya, dan pada minggu akhir saya melakukan pengeditan final dan juga percetakan serta distribusi dari buku ini. Ini merupakan milestone dari kegiatan. Diharapkan dari proses habitualisasi itu buku panduannya telah selesai dengan judul buku panduan pengolahan data grafik menggunakan software Origin, dan jangka panjang setelah habitualisasi itu didapatkan peningkatan kualitas tampilan data grafik dan juga publikasi dari Departemen Kimia, serta buku panduan ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah metode penelitian dan publikasi. Stakeholder yang terlibat tentu ada mahasiswa, dosen, dan juga unit kerja, di mana peranannya secara umum itu dalam mengevaluasi dan juga menggunakan buku ini. Teknik komunikasi yang bisa digunakan adalah teknik komunikatif dan informatif dan edukatif. Ya, informatif menyampaikan isi buku, sedangkan edukatif mungkin dengan workshop yang diadakan. Ini beberapa kendala yang mungkin akan terjadi dan rencana antisipasinya. Sehingga dalam penutup, kegiatan ini akan merupakan wujud dari nilai-nilai berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN. Diharapkan nantinya ini dapat menyelesaikan isu di Departemen Kimia sendiri. Referensi yang saya gunakan sebagai berikut. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari rancangan aktualisasi saya. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Coach. Terima kasih Bapak Zainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.